Halo, selamat datang di video pembelajaran tematik kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Meskipun dalam keadaan pandemi corona yang mengharuskan kalian belajar di rumah dan ditemani oleh orang tua. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita awali dengan berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anakku, sebelum materi pembelajaran, apakah anak-anak masih ingat dengan Pancasila? Ada berapa sila Pancasila? Bagaimana bunyi sila 1 sampai 5? Ayo sebutkan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang Bapak mau bertanya, apakah anak-anak masih ingat dengan materi sebelumnya? Mengingat kembali pelajaran subtema 3, pembelajaran 3 dengan teks bacaan yang berjudul Hutan Bakau, Si Sabuk Hijau Pelindung Pantai. Untuk materi sebelumnya yang sudah kamu pelajari dengan materi yang akan kita pelajari adalah berkaitan. Pada pembelajaran 3, kita mempelajari perlunya kerjasama warga sekitar untuk menjaga dan melestarikan hutan bakau. Untuk pembelajaran 4 kali ini, kita akan mempelajari tentang bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Jadi, untuk pembelajaran 3 dan 4 adalah berkaitan tentang pentingnya saling kerjasama. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan dari video pembelajaran kali ini. Siswa dapat membuat daftar tugas anggota keluarga sesuai dengan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menceritakan pengalaman dan menjalankan tugas berkaitan dengan peranannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Melalui kegiatan wawancara, siswa dapat membuat pertanyaan mengenai cara-cara perawatan tumbuhan. Setelah kegiatan, siswa dapat melaporkan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan secara lisan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Anak-anakku, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini. Kita akan mempelajari tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan, muatan terpadu, bahasa Indonesia, PPKN, PJOK, pembelajaran keempat. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini. Yuk, kita simak bersama materinya. Anak-anak, sebelumnya mari kita mengingat kembali materi subtema 3 pada pembelajaran 4. Anak-anak masih ingat kan dengan teks bacaan tentang tugas dan peran masing-masing anggota keluarga di rumah? Tentu kalian masih ingat. Anak-anakku dapat membaca teks bacaan di dalam hati. Ayo membaca buku siswa halaman 134. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping keluarga, anak berperan sebagai anggota keluarga. Peran ayah sebagai kepala keluarga. Kewajiban ayah yaitu
bertanggung jawab mencari nafkah. Contohnya, bekerja untuk mendapatkan upah atau bayaran. Menyiram tanaman. Ayah juga yang melindungi keluarga. Contohnya, memberikan rasa aman dan nyaman untuk keluarga. Ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makan untuk keluarga, serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Sekarang peran anak sebagai anggota keluarga. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan, menyiapkan tas untuk sekolah. Anak-anak dapat juga membantu hal lainnya seperti apa coba? Menyapu halaman rumah dan di dalam rumah, mengepel kaca kantor, mengepel kaca yang kotor, menyiram tanaman atau merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dan harus dilakukan. Hak adalah segala yang wajib dan sudah semestinya kita terima atau rasakan atau miliki. Contoh hak ayah dalam keluarga yaitu mendapat penghormatan dari keluarga, mendapat rasa sayang dari keluarga. Selanjutnya yaitu dipatuhi seluruh perintah dan aturannya. Contoh hak ibu dalam keluarga yaitu mendapat penghormatan dan kasih sayang dari anggota keluarga, mendapat hak rasa aman dari suami. Anak-anak juga memiliki hak yang sama, yaitu untuk disayangi orang tuanya dan mencukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima Pancasila. Anak-anakku dapat memahami teks bacaan yang telah dibaca. Apakah ada hal-hal yang menarik perhatian dapat dinyatakan kepada orang tua kalian di rumah? Dari bacaan teks di atas, anak-anak dapat mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa sajakah peran dari ayah? Bertanggung jawab mencari nafkah. Yang kedua, selain peran yang telah disebutkan dalam teks, sebutkan peran ayah yang lain. Coba, apa? Peran ayah yang lain memberikan rasa aman dan nyaman untuk keluarga. Yang ketiga, apa bunyi sila kelima Pancasila? Bunyinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengamalan sila kelima Pancasila, hak dan kewajibanmu di rumah, yaitu mendapat kasih sayang. Kewajiban anak-anak yaitu belajar. Yang kelima, sikap melaksanakan tugas-tugas di rumah merupakan pelaksanaan dari kewajiban. Tulislah daftar tugas anggota keluargamu di rumah. Anak-anak dapat menuliskan tugas anggota keluargamu di rumah dengan menanyakan anggota keluargamu, kemudian ditulis di buku tugas. Anak-anak dapat menceritakan pengalamannya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Contohnya, Siti menceritakan kegiatannya sehari-hari di rumah.
ia mendapat tugas untuk menyiram tanaman. Setiap sore, biasanya Siti menyiram tanaman setelah menyapu dan mengepel lantai. Apa yang menjadi tugasmu sehari-hari di rumah? Ada yang menyiram dan merawat tanaman. Bagaimana peranmu saat melakukan tugas? Peranmu bagaimana? Sangat senang karena bisa membantu orang tua di rumah. Namun, sebelum kita membantu Siti membuat pertanyaan, terlebih dahulu kita ingat kembali materi tentang cara membuat pertanyaan atau kalimat tanya. Kalian tentu masih ingat ya, yaitu dengan menggunakan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya yang pernah kita pelajari pada materi sebelumnya yaitu kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, berapa, dan mengapa. Apakah kalian sudah mengetahui kegunaan masing-masing dari kata tanya tersebut? Mari kita simak selanjutnya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan peristiwa atau sifat atau benda. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang pelaku. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau perbuatan atau kabar. Untuk kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah, ukuran atau satuan. Yang terakhir yaitu kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, alasan atau perbuatan. Bagaimana? Kalian sudah paham kan? Setelah anak-anak membuat cerita, sekarang Bapak mau bertanya, siapa yang bertugas untuk merawat tanaman di rumah? Selanjutnya, tanaman apa saja yang dirawat? Bagaimana cara merawatnya? Selanjutnya, Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan wawancara. Mereka akan mewawancarai orang di sekitar sekolah tentang cara merawat tanaman. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, mereka belajar membuat pertanyaan wawancara. Siti akan membuat daftar pertanyaan tentang cara merawat tanaman. Nah, selanjutnya yuk kita bantu Siti menuliskan pertanyaan. 1. Kata tanya apa? Apa yang dimaksud dengan merawat tanaman? Yang kedua, kata tanya siapa? Siapa yang harus melakukan merawat tanaman? Yang ketiga, kata tanya mengapa? Mengapa kita harus melakukan merawat tanaman? Yang keempat, kata tanya bagaimana? Bagaimana cara merawat tanaman dengan baik? Yang kelima, kata tanya kapan? Kapan kita harus merawat tanaman dengan baik? Nah, itulah contoh pertanyaan yang dibuat oleh Siti. Untuk mencari informasi dari orang sekitar sekolah yang berprofesi sebagai perawat tanaman, Siti ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang tanaman atau tumbuhan, dari cara merawatnya serta manfaatnya. Anak-anak dapat menulis pertanyaan yang akan kalian ajukan pada narasumber di buku tulis kalian masing-masing ya. Setelah anak-anak melakukan wawancara, selanjutnya kalian dapat menceritakan hasil wawancaranya di depan orang tua atau saudara kalian. Bisa kan? Kalian pasti bisa, karena kalian anak-anak yang hebat.
Ayo mencoba di sini. Tanaman akan tumbuh sehat bila cukup mendapat air dan sinar matahari. Manusia akan sehat jika banyak bergerak atau berolahraga. Dengan bergerak, maka peredaran darah dalam tubuh akan lancar. Peredaran darah yang lancar membantu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Permainan tapak gunung banyak melakukan gerakan. Dalam permainan ini dilakukan gerakan melompat, menekuk, dan memutar. Permainan tapak gunung membuat badan menjadi sehat. Saat melakukan permainan tapak gunung, ada beberapa sikap yang perlu kita ingat. Sikap sportif dan sabar menunggu giliran perlu dilakukan. Saat memenangkan permainan, maka kita bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, saat kalah, kita berbesar hati mengakui kehebatan lawan. Jika semua hal itu dilakukan, maka permainan tapak gunung akan bertambah seru. Anak-anak dapat melakukan permainan tapak gunung di rumah dengan ditemani anggota keluargamu. Nah, anak-anak sekalian, kesimpulan dari video pembelajaran kali ini yaitu kalian telah belajar tentang 1. Cara membuat pertanyaan untuk kegiatan wawancara. Yang kedua, mempelajari tentang tugas-tugas anggota keluarga sesuai dengan perannya masing-masing. Anak-anak, semoga video kali ini bisa membantu kalian untuk belajar di rumah ya. Dan semoga kalian bisa memahami apa yang disampaikan dalam video ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.